Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak ya. Yang pertama saya menjawab berkaitan, mohon maaf tadi poin pertama apa saya lupa. Oke, baik, 8 rezeki tadi. Jadi dari 8 itu sebetulnya saya simplifikasi, saya sederhanakan ketiga tadi itu. Ada rezeki yang dijamin Allah, ada rezeki yang digantungkan, ada rezeki yang dijanjikan. Ada jalur achievement, kerja keras, kerja cerdas, ada jalur barokah, kerja ikhlas. Jadi sebetulnya setiap manusia itu kan tidak akan tertukar rezekinya. Gak akan tertukar rezekinya. Sebetulnya ada jalannya. Cuma kan persoalannya tidak semua orang ini berhasil menemukan jalannya. Jalan, karena menemukan jalan itu lebih penting dibandingkan menemukan cara. Makanya ketika kita berdoa itu kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan. Menemukan jalan itu lebih penting dibandingkan menemukan cara. Nah, bagaimana kita bisa menemukan jalan? Maka salah satu untuk menemukan jalan itu kita harus mengenal potensi diri kita. Kita harus membongkar bakat kita. Kita harus kemudian memahami tentang kekuatan utama kita, keunikan kita, keistimewaan kita yang mana. Kekuatan utama kita yang mana. Dan ketika mencari rezeki itu, prinsipnya fokus satu hebat. Karena dengan fokus satu hebat itu yang akan bikin itqan, akan bikin profesional. Karena ada sebagian orang itu kan ada rezekinya namanya palu gada atau palu gada enggak? Apa lo mau gua ada. Kalau bahasa orang kampungnya serabutan. Sebetulnya kerja serabutan itu jadi banyak opportunity cost-nya, ada banyak stupid cost-nya. Tapi ketika kita bekerja itu sesuai passion kita, yang menjadi kemampuan terbaik kita, yang menjadi best of the bestnya kita, maka akan memberikan daya jalar kepada bentuk-bentuk rezeki yang lain. Karena ketika kita bekerja dengan penuh cinta dan kita menjadi ahli di bidang itu menunjukkan bahwa kita mensyukuri karunia yang Allah sudah kasih. Memang ada dua aliran nih. Yang pertama adalah ada aliran fokus satu hebat, ada aliran palu gada. Apa lo mau gua ada. Kalau saya termasuk yang alirannya fokus satu hebat. Fokus satu hebat. Nah, bagaimana menemukan jalannya? Menemukan jalan itu kita harus mengenal, mengobservasi, mengcapture potensi diri kita. Ada banyak cara untuk mengetahui potensi kita tuh yang mana sih, yang kita menemukan, oh jalan rezeki saya itu yang ini. Dan fokus aja di situ. Ketika fokus, mendapatkan. Sebagaimana tadi, kalau kita nggak tahu di mana Sherlock titik kandungan emasnya, akhirnya gali sana, gali sini, gali sana, gali sini, banyak stupid cost-nya, banyak uang yang habis, tapi tidak mendapatkan apapun atau sibuk for nothing, bukan productivity, sibuk tapi nggak menghasilkan apapun. Itu kalau saya itu Pak ya. Jadi kalau kita fokus kepada apa yang menjadi potensi kita, maka akan mendapatkan daya jalar kepada bentuk-bentuk rezeki-rezeki yang lain. Karena ketika kita mensyukuri potensi yang Allah berikan, maka Allah akan tambah kenikmatannya. Nah, kemudian tadi yang kedua yang berkaitan dengan oke, baik. Memang idealnya tuh, ini kalau ideal Pak ya, idealnya memang harusnya kita punya 9 guru di 9 disiplin ilmu Pak. Idealnya punya 9 guru di 9 disiplin ilmu. Kita punya guru dunia juga, kita punya guru spiritual juga, punya mursyid juga, kita juga punya coach juga, kita punya mentor juga, kita punya investor juga. Jadi semakin banyak circle dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita makin bertumbuh. Saya semalam sholat tarawih di Masjid Raya Bintaro Jaya, ketemu sama coach saya. Ketemu sama coach gitu. Saya bilang, coach, saya ada persoalan nih. Ada orang mau akuisisi bisnis saya gitu. Dia mau minta saham sekian gitu. Terus bagaimana? Apakah sudah pas timingnya belum? Saya jadikan sebagai key resources atau key partner?
Itu ngomong dunia tuh, walaupun habis sholat taraweh terus di kafe di Masjid Bintaro Jaya itu kan ada pekarangan, ada festival Ramadan. Kita ngomong tentang bisnis. Lalu kemudian ya sudah gini aja, Za, kamu tolong bikin lengkapi BMC kamu, bisnis model kanvasnya sama internal bisnis prosesnya. Nanti kamu presentasikan ke saya, nanti saya analisis lagi. Kamu strength-nya di mana, kamu kekuatannya di mana, kelemahan kamu di mana, dan apakah yang mau mengakuisisi tadi kamu jadikan sebagai partner kamu, outsourcing, jadi mitra atau menjadi key resources. Itu guru dunia, Pak. Saya juga punya guru yang lain yang gak ngomong dunia, ngomongnya tentang huduril qalbi ma Allah. Bagaimana menghadirkan hati bersama dengan Allah. Urusan kolbu aja gitu. Nah, sehingga lengkap tuh hidup kita tuh kalau kita punya 9 guru di 9 disiplin ilmu yang berkaitan dengan 2 kebaikan tadi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan tujuannya mesti ke situ bawanya. Apapun ilmu yang kita dapatkan kan semua ilmu datang dari Allah. Cuma ada ilmu yang itu jadi pedoman hidup, ada ilmu yang memudahkan hidup. Jadi ilmu dunia itu ilmu yang memudahkan hidup. Tapi ilmu akhirat itu ilmu pedoman hidup. Jadi ilmu Allah itu ada 2 jalur. Ada jalur wahyu sebagai pedoman hidup, ada jalur ilham sebagai ilmu mempermudah hidup. Jadi meski kedua-duanya. Saya mau sedikit lihat bagaimana produktivitas Rasulullah ya. Ternyata kalau kita coba amati, Rasul ini termasuk manusia yang paling sibuk di dunia. Di akhirat juga masih sibuk. Ternyata salah satu rahasia itu ada dalam konsep tidurnya. Beliau makan itu nggak dijelaskan berapa kali makan sehari, tapi kalau tidur itu 3 kali. 3 kali tidur. Dan tidurnya nggak ada yang panjang-panjang. Saya coba untuk meninjau kalau diukur dengan ukuran kita yang tinggal di tropis ya, itu jam berapa tidurnya Rasulullah? Rasul itu tidur pertama itu jam 8 malam sampai jam 12. Pada Isya tidur sampai jam 12. Selanjutnya qiyamul lail tartil. Itu sampai dengan jam 4. 4 sampai setengah 5 tidur lagi. Tidurnya leyeh-leyeh. Atau tidurnya di gelombang tidurnya di gelombang alfa bawah. Tidur dangkal namanya. Lalu kemudian sholat subuh terus beraktivitas, nggak ada tidur subuh Pak. Pada subuh terus beraktivitas sampai jam 11.30. 11.30 sampai jam 12 tidur lagi. Disebut qailullah. Tidur leyeh-leyeh lagi. Kemudian setelah sholat zuhur beraktivitas terus sampai dengan ba'da isya. Berarti kalau kita konversi, Rasul tidur sehari kurang lebih 5 jam. Beda dengan kita. Beda kita dengan Rasul cuma dikit Pak ya. Kalau Rasul sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit, bedanya cuma sedikit. Kalau Rasul sedikit marah, kita dikit-dikit, bedanya cuma dikit. Bedanya cuma dikit. Kalau Rasul ya sedikit makan. Kalau kita dikit-dikit makan. Berarti bedanya cuma dikit. Kalau Rasul sedikit tidur. Kalau kita dikit-dikit tidur. Cuma dikit. Karena perbedaannya cuma sedikit, memungkinkan kita untuk menteladani Rasulullah. Berarti kalau kita ukur, kenapa kok yang unggul kok bukan orang Islam? Hitung aja jam tidurnya Taipan tuh berapa jam sehari. Hitung aja. Habis subuh kira-kira tidur lagi nggak dia? Nah kalau kita mengikuti bagaimana ritme kehidupan Rasulullah itu luar biasa. Rasul tidur cuma 3 kali. Tapi di total tidurnya hanya kurang lebih 4 sampai dengan 5 jam setiap harinya. Saya kira ini mungkin gambaran yang menarik ya, bagaimana kita mengatur siklus produktivitas hidup kita ketika kemudian kita bersandar kepada teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makan, Rasul nggak menetapkan makan berapa kali, tergantung energi yang dikeluarkan berapa banyak, berapa jumlah kalori yang dibutuhkan. Jadi makan tidak menetapkan berapa kali makan, tapi Rasul memberikan panduan makanlah pada saat lapar, berhentilah sebelum kenyang.
Tapi soal makannya jam berapa tidak ditetapkan secara eksplisit berapa kali dan jam berapa makannya. Tapi berkaitan dengan tidur, ternyata konsep tidur ini menjadikan kita jauh lebih produktif dalam kehidupan kita. Demikian barangkali dari saya.